Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Bapak Rafki Rashid SEMM dan para audiens yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan analisis potensi dan tantangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Saya Imelda Syifa Maulidina sebagai moderator. Nah, udah pada tahu kan, kalau daerah Kepri ini kaya banget sama potensi lautnya. Dari ikan, pariwisata, semuanya ada. Tapi ternyata ada tantangan yang dihadapi. Biar makin jelas, kita udah siapin nih narasumbernya pada presentasi kami kali ini, yaitu seorang nelayan, Bapak Effendi, dan salah satu pelaku usaha, yaitu olahan bakso ikan, yang bakal ngebahas tuntas nih soal potensi dan kendala ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepulauan Riau, Kepri adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terbentuk dari beberapa pulau-pulau dan sebagian wilayahnya adalah lautan besar 96%. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, sehingga banyak penduduk yang menjadikan sebagai tempat penghasil mata uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sektor kelautan dan perikanan yang ada di Kepulauan Riau menjadi faktor yang membantu dalam proses pembangunan ekonomi nasional dalam lingkup penyediaan pangan, penerimaan devisa, dan menjadi lapangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat Kepulauan Riau memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, potensi perikanan, pariwisata bahari, serta sektor energi dan mineral laut membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rumusan masalah. 1. Itu apa saja potensi yang ada di Kepulauan Riau. Yang kedua ada apa saja tantangan utama yang dihadapi pada sektor ekonomi maritim di wilayah Kepulauan Riau. Yang ketiga ada apa rekomendasi yang dapat meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap pembangunan daerah. Dalam metode penelitian kali ini kami menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini dianggap paling relevan untuk menggali dan memahami fenomena sosial yang kompleks serta mendalam. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Tempat dan waktu dilaksanakan penelitian kali ini berada di Provinsi Kepulauan Riau, berlokasi di Kampung Bolang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang pada bulan Desember tahun 2024. Sumber data yang kami gunakan ada dua, yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung dari sumbernya. Informasi ini meliputi informasi dari sektor perikanan, tepatnya pada seorang nelayan dan pelaku usaha. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah tersedia, seperti data dari laporan penelitian, artikel, jurnal, serta statistik pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan potensi ekonomi maritim di Provinsi Kepri. Yang pertama ada sektor perikanan dan kelautan. Kepri memiliki potensi perikanan yang sangat besar dengan nilai ekonomis yang tinggi. Pengembangan budidaya laut yang menjanjikan potensi besar dalam pengembangan industri pengolahan hasil laut seperti pengalengan ikan dan ekstraksi rumput laut. Yang kedua, pariwisata bahari. Kepri memiliki keindahan alam bawah laut yang memikat, pengembangan wisata bahari yang beragam, potensi wisata bahari berbasis budaya. Yang ketiga, transportasi laut. Kepri sebagai pintu gerbang utama menuju negara-negara ASEAN. Potensi industri maritim seperti galangan kapal, pengembangan transportasi laut yang efisien dan berintegrasi. Tantangan ekonomi maritim di Provinsi Kepri. Yang pertama, infrastruktur dan teknologi. Keterbatasan infrastruktur, pelabuhan, transportasi laut, dan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta teknologi pengolahan hasil laut. Kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan teknologi maritim. Yang kedua, masalah lingkungan, pencemaran laut, aktivitas industri, dan pembuangan limbah, penangkapan ikan yang berlebih. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Tenaga kerja terampil di bidang maritim di Kepri masih terbatas. Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang maritim. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan terkait dengan pengolahan sumber daya laut di Kepri masih perlu diperbaiki. Koordinasi dan sinergi antara lembaga terkait.
Di sini saya akan membahas mengenai interpretasi potensi ekonomi maritim di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki potensi maritim yang sangat besar berkat luas wilayahnya yang mencapai 417.000 km dan posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional, khususnya Selat Malaka. Provinsi ini juga berpeluang untuk menjadi pusat perekonomian maritim baik di tingkat regional maupun internasional dengan sektor-sektor utama seperti perikanan, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implikasi potensi ekonomi maritim di Kepulauan Riau. Baik, Kepulauan Riau dengan potensi maritim yang kaya menghadapi berbagai implikasi, baik positif maupun negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu implikasi ekonomi. Implikasi ekonomi ini dapat mempengaruhi yang pertama itu peningkatan pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang baik dari sektor maritim, Kepulauan Riau dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal ini akan memberikan lebih banyak sumber daya untuk membangun infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Yang kedua, ada diversifikasi ekonomi. Potensi di sektor maritim ini dapat kita kembangkan melalui pariwisata, perikanan, dan transportasi lain dengan diversifikasi ekonomi yang akan mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Ini penting untuk ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis pasar. Yang ketiga, ada penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya luas wilayah yang besar di Kepulauan Riau ini, peningkatan kegiatan sektor maritim dapat menciptakan lapangan kerja baik bagi masyarakat lokal maupun mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada implikasi sosial yang mempengaruhi yang pertama peningkatan kualitas hidup. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor maritim. Seperti yang kita tahu, salah satu mata pencarian yang ada di Kepulauan Riau ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu sebagai nelayan. Nelayan ini sangat terpengaruh oleh kenampakan alam yang ada di Kepulauan Riau ini. Dengan adanya pekerjaan ini dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua itu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat lokal dapat lebih terlibat dalam pengelolaan sumber daya maritim yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Dengan sesama masyarakat lokal, kita harus lebih bisa menjaga lingkungan maritim kita ini agar lebih berjaya dan lebih bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, tidak secara berlebihan. Yang ketiga itu ada implikasi lingkungan. Tantangan lingkungan yang dihadapi seperti polusi dan penangkapan ikan berlebihan mengharuskan adanya pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya maritim dapat digunakan secara berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Perlu adanya peningkatan kesadaran lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan upaya konversi. Yang keempat, ada implikasi infrastruktur. Implikasi infrastruktur ini menjadi implikasi terakhir dalam pembahasan kita pada kali ini. Implikasi infrastruktur, keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan dan transportasi laut menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar dalam pembangunan fasilitas modern. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya logistik sehingga memudahkan pelaku usaha. Nah, dengan mempermudah infrastruktur yang ada di Kepulauan Riau, pemerintah akan lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti contohnya kalau kita memiliki banyak infrastruktur seperti pelabuhan, para pariwisata juga wisatawan akan lebih mudah berkunjung ke Kepulauan Riau. Implikasi dari potensi dan tantangan ekonomi maritim Kepulauan Riau menunjukkan bahwa ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian daerah. Namun untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan kerjasama yang kuat antar pihak terkait. Baik, kesimpulan dari materi kali ini adalah Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki potensi maritim yang sangat besar. Besarnya potensi maritim yang dimiliki Kepulauan Riau memberikan implikasi positif maupun negatif, di antaranya meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD, akan memberikan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publiknya lebih baik.
penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan lingkungan yang dihadapi seperti polusi dan penangkapan ikan berlebihan, keterbatasan infrastruktur, pelabuhan, dan transportasi laut. Saran dari materi ini yaitu untuk pengembangan ekonomi maritim di Kepulauan Riau agar dapat meningkatkan kapasitas dan efisien pelabuhan untuk mendukung aktivitas perdagangan, melindungi wilayah perairan dari aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya maritim. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Kepulauan Riau dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim berkelanjutan di Indonesia. Potensi sumber daya laut yang melimpah didukung oleh komitmen pemerintah dan masyarakat akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Bapak, Pak Effendi. Nah, sebelumnya Bapak ini dari nelayan sejak kapan, Pak? Oh, saya itu lagi kecil lah katanya. Oh, emang orang asli sini ya, Pak? Asli. Oh, asli Pinang sini. Jadi saya asli sini. Inilah penghasilan saya membesarkan anak sekolah. Itu kan sekarang anak saya udah tamat. Oh, Sekolah kan. Bapak, kalau boleh tahu biasa per hari itu dapat ikannya itu seberapa banyak, Pak? Aduh, itu tergantung juga lah kan. Bukannya kita nak ngatakan pandai juga di laut ni kan. Tergantung lihat dari cuaca ya, Pak ya? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. Laut pun dah tidak bisa diolah lagi kan. Iya. Gara-gara air ni lah kita ni. Dari sakit kita kan. Kalau dapat air ini kan, kita nak cari di jauh kan tak bisa. Kendaraan kita kecil kan. Oh iya. Kalau dapat kita tak minta bantuan sebiji tu kan. Fasilitasnya kurang memadai ya, Pak? Dari Itu kadang-kadang dapat 70 satu hari kan. 20 tak tentulah. Keadaan ikan tu. Jadi pun kita tak bisa jamin juga lah ni. Tergantung cuaca ya, Pak. Dari cuaca banget kita tergantung cuaca. Kira-kira kalau ikan itu dijual di pasaran itu harganya dari berapa, Pak? Apa tergantung jenis ikannya? Saya kadang-kadang jarang jual di pasar. Jual di pasar ya? Tidak, saya tak jual di pasar. Di kampung-kampung inilah kan. Oh, jual-jual sama teman-teman tangga gitu ya, Pak ya? Jadi dapat penghasilan tu kadang-kadang saya jual 1 kilo tu kan 15 kan. Oh, Itulah kan. kalau harga ikan itu tergantung jenis ikannya atau Bapak emang semua ikan Bapak jual pasaran harga 15.000? Ya 15.000 tu lah. Oh, semua jenis Pokoknya ikan ya, tak Pak? pilih ikan lah, pokoknya asal ikan lah kata zaman sekarang ni, ikan belana, leban kan. Campur-campur ya, Nah, Pak ya? campur-campur. Juga kalau nelayan itu kan kayak jaring ya, dapatnya seberapa ikannya, itu. nggak bisa milih-milih mau jenis ini ya, Pak ya? Tapi kita tu kadang-kadang ikan tak macam dulu lagi deh, kan. Jadi ikan tu dah kurang lah penghasilan tu kan. Tidaklah macam dulu kata kan. Nelayan kita ni kan keadaan dia tengok lah. Kurang memadai lah katanya kan. Iya, fasilitasnya kurang memadai ya, Pak. Kalau tantangan atau kesulitan apa yang Bapak alami ketika menangkap ikan? Itu kadang-kadang itulah angin lah, kadang-kadang ibu tu kan. Ibu barat tu kan. Iya. Itu yang kita Kalau nelayan tuh ada kayak nengok-nengok dari anginnya gitu ya, Pak? Ada anginnya atau dari bulan gitu ya? betul. Oh, kayak gitu. Kita tak bisa mengatakan begitu begini keadaan cuaca tu kan. Macam gini kan cuaca kita mulai kan. Iya. Yang ketika kadang turun kita mulai. Penghasilan kita pun jauh kan. Iya. Kalau biasa yang kayak cuaca-cuaca nggak bagus itu tuh kayak bulan berapa atau inilah bulan dari ini. bulan ini ya, Pak? Utara. Masuk bulan inilah. Utara ini kan angin sedang kencang kan. Iya. Jadi kita tak dapat melaut luas kan. Sekitar kita sini je lah. Oh, bahaya ya, Pak, kalau sampai jauh-jauh Aduh, gitu ya. kalau kita ada kendaraan kita bisa lah kan. Lindung-lindung kan. Kalau cuaca-cuaca gini ngaruh nggak sih, Pak, ke lautnya atau kayak ikannya tuh kok cuaca-cuaca gini nggak mau Ikan kalau tak bagus dapat deh ada lebam kan itu dapat. Oh, Itu malah kalau cuaca nggak bagus itu ikannya dapatnya bagus-bagus tapi ya bahaya kok jauh-jauh gitu ya, Pak. betul. Oh, Jauh sikit lah kotor ni. oh nggak apa-apa, Pak. Nggak apa. Terus itu kira-kira waktu yang tepat untuk menangkap ikan yang banyak itu kapan, Pak? Dalam waktu setahun? Ini kita kayak kata orang tu kalau seandainya itu tidak gitu juga lah kan. Pokok asal malam turun lah. Oh, kalau malam-malam hari gitu ya? Turun. Balik jam 12, jam 1 kan. Oh, kalau nyari ikan itu pas pasang atau pas surut, Pak? Itu tergantung air juga lah.
kalau pasang kita ikut pasang, surut itu ikut surut kan. Oh, Tergantung ikan. Kalau ikan tuh ada lah. Kadang-kadang ikan itu tak tentu juga kan. Banyak menyaung lah kata orang kan. sesuai mood Pak, saya nggak mau di sini lah, pergi aja kata dia. Iya, sepi dari sini. Terus kalau dalam setahun itu biasa bulan-bulan yang kayak banyak dapat ikan itu bulan-bulan berapa atau pas cuaca kayak mana gitu Pak? Ini kalau bulan-bulan ini sedang banyak lah ikan nih. Sedang banyak ya? Utara dah masuk kan. Oh, Yang utara kan. Tapi itulah kita yang sekedar dari sini aja lah. Tak dapat kita melaut lagi kan. iya. Kendaraan kita kecil. Bahaya ya Pak ya. Hari atau Alhamdulillah, kadang tak tentu juga tergantung cuaca juga kan. Kalau cuaca mulai kita turun. pokoknya cuacanya Pak ya. Bukan boleh sembarang juga kita turun juga dalam sebenarnya kan. Kadang-kadang hujan lagi kan. Bahaya ya Pak kalau Tak lautnya tentu Pak. juga lah katanya. Bapak sehari jaring sekali atau kadang kalau pasangnya 2 kali berjaring Jarang lagi? saya pasang 2 kali. Oh, Sekali itulah. Penghasilan lah.